Yo, kembali lagi di fans bola uncensored, fans bola paling bebas, paling tanpa edit, paling raw. Di sini saya akan membahas mengenai prediksi matchday 2 Liga Inggris. Gak ada intro, langsung mulai. Oke, untuk Liga Inggris matchday kedua, sebenarnya matchday-nya biasa-biasa aja. Salah satu laga yang menarik perhatian di sini saya ada dua. Yang pertama ada City lawan Spurs di Etihad dan juga Newcastle lawan Liverpool di apa ya stadionnya Newcastle tuh? Ya di stadionnya Newcastle ya apa ya? Harus lihat Saint James Park. Ini ya seru mengapa? Yang pertama karena City sedang on fire, Spurs sedang on fire. Mereka di matchday pertama menang dengan gol yang cukup banyak. Dan juga untuk matchday antara Newcastle dan Liverpool yang menang David Alexander Isak. Ya intinya dua match itu yang mungkin akan jadi highlight utama, namun saya akan membahas 10-10-nya karena tidak seperti apa ya podcast-podcast lain yang memerah MU, yang memerah Arsenal. Di sini saya akan memerah semuanya. Yang pertama yang akan bermain pada matchday kedua adalah West Ham lawan Chelsea. Waktu Indonesianya akan main pada Sabtu pukul 2 dini hari dan berarti waktu Inggris mainnya Jumat malam ya. West Ham lawan Chelsea seharusnya menjadi partai yang mudah untuk Chelsea. Chelsea seharusnya jangan kembali membuang-buang peluang setelah kemarin gagal menang di partai pembuka lawan Palace. Hampir kalah juga karena kebobolan oleh Eze untung dianulir oleh wasit. Harusnya Chelsea bisa menang. Meskipun Levi Colwill ini masih cedera, berkepanjangan, tapi West Ham kalah sama Sunderland. Harusnya Chelsea bisa mengatasi West Ham dengan mudah, dengan alasan apapun. Nggak harus bawa-bawa klub juara dunia, udah lewat mereka pokoknya sekarang fokus di Premier League harus sapu bersih partai-partai yang emang bisa dimenangkan seperti lawan West Ham yang secara di atas kertas kita unggul dan West Ham juga performanya lawan Sunderland nggak bagus-bagus amat, makanya ini yang harus Chelsea manfaatkan sebenarnya. Dan yang menjadi catatan lagi dari Chelsea musim ini ataupun ya untuk laga nanti malam, saya punya feeling karena Jamie Bino Gittens kemarin bermain tidak terlalu baik dan mungkin bisa saja kembali diturunkan, namun saya lebih berharap William Estevao akan diturunkan sejak menit awal. Jadi untuk front three di bawah strikernya kemungkinan ada Estevao, Pedro Neto, dan juga Cole Palmer. Mengapa? Karena kalau kita lihat si Estevao ini waktu dimasukin lawan Palace yang bikin jalannya pertandingan sedikit agak berbeda. Ia lebih berani untuk melakukan dribble, berani melakukan apa ya, crossing-crossing. Intinya sedikit merubah jalannya pertandingan pada lawan Palace kemarin. Singkat saja, Chelsea harusnya bisa menang. Lanjut di hari Sabtu untuk pagi-paginya ini sangat ramah untuk fans Indonesia. City Tottenham bisa dibilang big match lah ya dan akan main pada pukul 18.30. Enak banget jamnya dan main siang hari kemungkinan di Manchester nanti. Untuk City sedang on fire-nya meskipun kemarin bukan hanya lah menghadapi Wolves yang memang tidak terlalu baik. Spurs juga menunjukkan kelasnya setelah mengalahkan Burnley. Kedua tim sama-sama punya masalah cedera yang cukup banyak kalau kita lihat. Di sini City kemungkinan masih belum bisa diperkuat. Ada 6 pemainnya. Ada Bettinelli, Phillips, dan juga Josh Wilson Esbran. Ini tidak terlalu berarti. Namun untuk pemain yang saya sebutkan selanjutnya bisa jadi sangat apa ya, bisa bilang berpengaruh lah. Josko Gvardiol masih belum dapat bergabung. Savinho dan juga Mateo Kovacic. Dan juga Savinho di sini masih gentar diisukan untuk join Tottenham ya. Sedangkan dari sisi Spurs lebih banyak yang memang cedera. Ada James Madison, ACL ini cederanya cukup panjang. Manor Solomon, Dejan Kulusevski, Brian Gill, Destiny Udogie, Dan Scarlett, Kokatakai, Dragusin. Tapi kalau kita lihat kemarin memang
Aku nontonnya yang Man City ya, Man City lawan Wolves permainan cukup atraktif. eh Kemungkinan City akan menurunkan formasi yang hampir sama untuk melawan Spurs ini. Dan juga dapat berita tadi dari Fabrizio Romano bahwa salah satu bek mudanya Rico Lewis baru saja memperpanjang kontrak, mengakhiri spekulasi bahwa ia akan pindah ke Nottingham Forest. Jadi cukup oke lah. Lagian Rico Lewis kemarin main cukup baik. Dan satu catatan yang menjadi catatan mulu ya. Dari kemarin yang main bagus City selain Tierney Reinders dan juga Erling Haaland adalah Oscar Bob yang kembali bermain secara penuh setelah cedera ACL pada musim lalu. Bukan tidak mungkin nanti Oscar Bob akan kembali diturunkan oleh Pep Guardiola mengingat ya tadi kayak Savinho sedang cedera dan juga Phil Foden performanya tidak sebaik 2 musim yang lalu. Jack Grealish sudah pindah ke Everton. Praktis untuk posisi winger ini akan diisi oleh Oscar Bob dan juga Jeremy Doku. Dan kalau saya pribadi ini sedikit mengunggulkan Manchester City karena dari segi mentalitas dan dari segi kedalaman skuad Manchester City lebih unggul dibandingkan Tottenham Hotspur. Namun Tottenham Hotspur bukan tim yang mudah dikalahkan. Spurs ini kayak tim yang cukup sering mengalahkan City sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir. Nggak tahu kenapa, kayaknya alergi aja lihat City. Tapi ya partai ini diprediksi menurut saya akan cukup seru karena Thomas Frank ini dari zaman Brentford mainnya udah sangat terbuka. Apalagi sekarang Spurs mempunyai kombinasi baru di depan, ada Mo Kudus dan juga Richarlison. Patut kita tunggu apakah nantinya duet Mo Kudus dan Richarlison dapat mengobok-obok atau mengacak-acak pertahanan Manchester City. Kita tonton saja hari Sabtu nanti teman-teman. Selanjutnya ada Bournemouth lawan Wolves. Ini sebenarnya saya tuh ingin bikin podcast yang kemarin tuh soal tim papan tengah dan papan bawah Liga Inggris. Dan yang sempat saya sayangkan ini adalah kedua tim ini, Bournemouth dan juga Wolves. Pertama, untuk Bournemouth ini dia banyak menjual pemain-pemain intinya seperti Dean Huijsen ke Real Madrid, lalu juga menjual Ilya Zabarnyi ke PSG dan Milos Kerkez ke Liverpool. Dan juga ya menjual siapa lagi? Utara ke Brentford. So far Bournemouth banyak menjual pemain namun tidak banyak investasi pemain yang didatangkan. Mungkin mendatangkan seperti Truve lalu juga Diakite. Namun apakah sebanding atau tidak patut kita lihat. Memang pelatihnya cukup baik pada musim lalu. Iraola masih muda, banyak taktikal mengejutkan banyak tim Eropa lainnya. Bahkan pada saat saya sedikit meremehkan lah bisa bilang Bournemouth musim ini masih dapat berbuat banyak pada di matchday pertama waktu melawan Liverpool meskipun akhirnya kalah. Dan Bournemouth juga masih banyak dilanda pemain yang cerdas seperti Justin Kluivert masih cedera, Sinistera masih cedera, Enes Unal, Lewis Cook, dan juga Ryan Christie yang kemungkinan akan menggunakan formasi yang hampir sama dengan waktu melawan Liverpool. Namun Wolves lebih buruk lagi menurut saya. Mengapa? Karena musim lalu aja dengan Mateus Cunha, salah satu pemain terbaiknya, mereka finish di posisi 17. Musim ini pengganti Mateus Cunha menurut saya belum selevel lah. Masih dengan Mateus Cunha. Apakah nanti bisa lebih baik atau lebih buruk? Kita belum tahu karena memang kita baru lihat kemarin lawan Manchester City dan sekarang lawan Bournemouth ke kandang Bournemouth. Bournemouth tentunya ingin menang karena kalah lawan Liverpool cukup menyakitkan ya menurut saya meskipun selisihnya cukup besar 4-2 namun kebobolannya di menit-menit akhir. Kiesa menit 88 dan Salah 90 plus lah. Di sini saya sedikit menjagokan Bournemouth. Enggak, agak banyak Bournemouth. Wolves agak kesulitan kemungkinan ya. Selanjutnya Brentford dan Aston Villa. Salah satu tim yang saya prediksi akan flop juga adalah Brentford. Mengapa? Kehilangan pelatih utamanya, Thomas Frank, dan penggantinya pun dari asistennya, Kate Andrew, masih muda, belum terbukti, belum punya CV melatih tim-tim besar, dan penguatan skuad pun ada sekarang gara-gara membeli Utara, namun sebelumnya belum ada. Kehilangan sosok kapten, Christian Nordgaard, kehilangan dua sosok penting ya, berarti Thomas Frank dan juga Christian Nordgaard. Dan juga kehilangan salah satu juru gedor utamanya Brian Mbeumo ke United
Contohnya Brentford musim ini harus mencari formasi ataupun formula terbaik. Kemarin kalah oleh Forest di kandang Forest 3-1, akan berat bagi Brentford musim depan, musim ini menurut saya. Dan lawan yang akan dihadapi di match kedua adalah Aston Villa, yang mana sama-sama menurut saya tidak banyak melakukan investasi pemain terhadap penguatan tim ya. Di sini si Dibu dapat kembali main setelah katanya kemarin tuh di match day pertama kena akumulasi ya, makanya ia nggak main gitu. Dan untuk transfer masuk nih, siapa aja yang masuk ya? Paling Baizot doang. Dari mana nih Baizot nih? Dari Stade Brest. Oh iya, ada kedatangan Evan Gesan dari Nice, striker masih muda namun kemarin masih belum diberikan debut ya oleh Emery. Masih percaya sama Oli Watkins. Dan kalau kalian nonton kemarin eh, permainan Aston Villa lawan Newcastle agak boring, tidak banyak peluang yang didapatkan oleh kedua belah tim. Paling Newcastle cukup banyak mendominasi pertandingan namun tidak terlalu klinikal di posisi depan. Namun saat ini saya lebih menjagokan Aston Villa. Kenapa? Karena secara kualitas dan segi-segi kedalaman tim Aston Villa menang dibanding Brentford. Clear. Ya udah nggak ada lagi yang bisa dibahas kayaknya. Clear Aston Villa bakal menang. Selanjutnya di hari Sabtu yang sama jam 9 malam tampil bersamaan dengan dua laga yang tadi sudah saya sebutkan. Ada dua tim promosi, Burnley lawan Sunderland. Dua tim yang beda nasib di match day pertama. Burnley kalah 3-0, Sunderland menang 3-0. Sebenarnya ini merupakan peluang baik bagi Burnley untuk meraih kemenangan. Mengapa? Karena sama-sama tim Premier League, sama-sama tim Premier League, sama-sama tim promosi dan juga apa ya bisa dibilang bermain di kandang. Dan Sunderland apa ya? Moralnya ini lagi tinggi-tingginya. Banyak pemain dari Sunderland yang memang menurut saya surprisingly mainnya cukup baik kemarin nih. Dan dari segi kedalaman squad, saya lebih suka kedalaman squad dari Sunderland meskipun dari market value-nya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Burnley juga menginvestasikan banyak pemain musim panas ini, mendatangkan kayak ada Armando Broja, Leslie Gochukwu dan juga Basir Hamsri dari Chelsea. Lalu juga mendatangkan Jakob Brun Larsen dari Stuttgart, Jadon Anthony dari Bournemouth, lalu juga Zian Fleming dari Millwall dan masih banyak lagi. Makai Walker, jangan lupa pakai Walker dari City, baru keingat. Namun, ada satu titik yang sempat saya kecewa dari Burnley ini apa adalah ia baru saja kehilangan kiper utamanya James Trafford ke Man City. Namun digantikan dengan Martin Dubravka yang memang secara pengalaman cukup tinggi di Premier League. Terbukti ia menjadi penjaga gawang Newcastle dalam jangka waktu yang lama dan tapi menurut saya ini tidak sebanding ya. Dubravka ini udah 36 tahun sedangkan Trafford masih muda, masih banyak ruang untuk berkembang. Dan kemarin pun si Dubravka tidak terlalu bisa berbuat banyak menghadapi Tottenham dan ini saat ini melawan Sunderland harusnya menjadi peluang untuk menang, namun Sunderland tidak mudah. Hampir kayak pemain baru dari Sunderland ini menjadi sosok penting di klub tersebut musim ini seperti Granit Xhaka yang langsung menjadi kapten. Lalu di tengahnya ditemani oleh pemain muda potensial ada Habib Diarra dan juga Noah Sadiki. Di depan Simon Adingra menjadi andalan utama dari Sunderland. Dan untuk posisi striker banyak pilihan. Kemarin dua strikernya mencetak gol melawan West Ham. Ada Eliezer Mayenda dan juga Wilson Isidore. Namun jangan lupa Sunderland masih punya striker pinjaman dari Chelsea, Mark Hughes. Partai ini akan sedikit lebih seru karena prediksi saya Burnley akan ngotot untuk menang karena ini peluang menang mereka yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Dan Sunderland ingin mempertahankan momentum di Premier League-nya musim ini. Selanjutnya, lebih malam lagi, ada Arsenal lawan Leeds. Jam setengah 12 malam, 23.30 main di Emirates Stadium.
Arsenal setelah berhasil mengalahkan United, kali ini akan menghadapi Leeds. Menurut saya ini partai akan berjalan cukup sulit buat Arsenal. Mengapa? Karena Leeds dari segi bertahan cukup oke. Dari kemarin lawan Everton bermain cukup alot, cukup disiplin dari Lich dapat dilihat. Yang saya suka nih pemain asal Jerman, Stach, dia bermain cukup baik meskipun berposisi sebagai defensive midfielder namun cukup versatile untuk berada di posisi depan dan juga cukup disiplin dalam bertahan dan ini tentunya akan menyulitkan untuk Arsenal. Dan tentunya fans Arsenal masih menunggu gol official pertama dari Victor Gyökeres. Dan tentunya jika kalau misalnya Gyökeres mencetak gol pada laga ini akan menjadi spesial karena mencetak gol di hadapan pendukungnya sendiri. Namun itu tidak mudah. Menurut saya partai akan berjalan cukup sengit meskipun Arsenal sangat difavoritkan untuk memenangkan laga pada nanti Sabtu. Selanjutnya hari Sabtu sudah berakhir, langsung ke hari Minggu. Ini jam 8 malam nih ada dua klub yang main. Yang pertama ada Everton lawan Brighton. Di sini dua tim yang kecolongan. Yang satu kecolongan kalah, yang satu kecolongan draw. Everton kecolongan waktu melawan Leeds United. Dan Brighton kebobolan di menit-menit akhir lawan Fulham kemarin lewat gol Rodrigo Muniz. Ini partai sebenarnya tidak banyak yang memperhitungkan, tidak banyak yang menjadi sorotan juga, namun Brighton harusnya secara kualitas bisa menang. Namun tidak mudah karena bermain di Goodison Park, bermain di stadionnya Everton dan Everton pun sudah mendatangkan banyak pemain pada musim panas ini. Ada Dewsbury Hall dari Chelsea, Jack Grealish dari Manchester City, dan juga beberapa pemain lainnya seperti siapa ya Everton musim ini? Jack Grealish, Dewsbury Hall. Kita lihat ada siapa lagi nih? Everton mendatangkan pemain. Seingat saya banyak pemain deh. Tierno Bari dari Villarreal dan Carlos Alcaraz dari Flamengo. Tidak mudah, namun saya sedikit menjagokan Brighton untuk menang pada nanti malam. Lanjut, ada Palace lawan Forest. Dua tim yang saling lempar peluang untuk main di Conference League. Namun akhirnya yang menang adalah Palace akhirnya kasihan ya. Juara FA Cup tapi main di Conference League. Lanjut, ini partai akan seru juga. Namun Forest terlihat lebih tangguh di mata saya dibanding Palace. Kenapa? Karena Palace masih ada dua problem yang harus dia selesaikan. Yang pertama adalah spekulasi transfer dari Eberezie Eze. Info yang saya dapatkan tadi subuh baru bangun, langsung melihat Eberezie Eze dikabarkan akan berjoin atau bergabung dengan Arsenal dengan total package transfer sekitar 60 juta euro. Setelah Santer dihubungkan dengan Spurs, ini akan dihubungkan sudah akan diresmikan ke Arsenal. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan apakah Eze akan bermain pada minggu malam nanti karena kalau dilihat waktu lawan Chelsea kemarin Eze ini disantar diisukan lah pindah ke Spurs namun ia tetap main di starting eleven dan juga satu lagi Mark Gehi sang kapten yang kontraknya tersisa hanya 1 tahun dan diincar oleh Liverpool. Akankah ia bermain ataupun ia akan diistirahatkan atau di bangku cadangan oleh Oliver Glasner? Tentunya saya masih belum tahu seperti apa. Namun besar kemungkinan Gehi akan bermain dan Eze akan ditinggalkan atau di bangku cadangkan. Masih spekulasi ya. Namun Nottingham Forest musim panas ini saya cukup senang setelah sang pemilik menawan Morgan Gibbs White. Terbukti Morgan Gibbs White lawan Brentford kemarin main dengan apik, dengan mantap. Striker gaiknya Chris Wood tajam, kembali tajam. Lalu juga mendatangkan dua pemain muda potensial, Omari Hutchinson dari Ipswich dan juga James McAtee dari Man City. Apakah mereka akan langsung main? Tentunya kita tunggu.
pemain baru asal Bolonya dan Ndoye langsung klop, langsung mantap. Ini yang saya suka dari Forest ya, kayak determinasi klubnya cukup tinggi. Ini klub legend gini-gini juga punya dua Champions League, bro. Jangan remehkan. Namun saya sedikit mengunggulkan Nottingham Forest untuk bisa memenangkan pertandingan nanti Minggu malam. Lanjut. Fulham lawan United. Tim kesayangan kita semua, United. Lah harusnya MU menang lah lawan Fulham, nggak ada alasan. Fulham musim panas ini tidak mendatangkan hanya mendatangkan Benjamin Lencomte dari Montpellier. United, wah gila-gilaan bro. Brand Mbumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, semua didatangkan dengan harga yang tidak murah. Harusnya bisa. Salah satu dari mereka harusnya mencetak gol sih. Feeling saya salah satu dari ketiga orang tersebut ada yang mencetak gol ya pada nanti Minggu malam. Main pukul 22.30 by the way. Main di Craven Cottage di kandangnya Fulham. Di sini info yang saya dapatkan, Lisandro Martinez masih cedera dan juga Onana masih cedera. Apakah Bayindir akan kembali mengisi pos di jaga gawang? Apakah Onana sudah kembali fit? Masih kita tunggu. Namun peluang besar ada di United untuk dapat memenangkan pertandingan nanti malam. Oke, last. Perebutan memperebutkan Alexander Isak yang menang dapat Isak antara Newcastle lawan Liverpool. Siapakah yang akan menang? Kita tunggu. Sebenarnya Newcastle tidak terlalu tajam. Waktu lawan Aston Villa kemarin saya nonton, front three-nya itu diisi oleh sebelah kiri ada Harvey Barnes, di tengah ada Anthony Gordon, di kanannya pemain baru ya Anthony Elanga. Kayak kekurangan sosok Isak, emang kekurangan pemain nomor 9. Di sini pun ya Newcastle belum dapat mencari penggantinya ataupun pelapis yang setara. So far untuk posisi striker hanya ada William Osula ya yang mengisi. Namun sebetulnya Newcastle masih belum percaya sehingga mempercayakan front three-nya pada Harvey Barnes, Anthony Gordon, dan juga Anthony Elanga. Sedangkan di sisi Liverpool semua pemain fit, mantap, juara. Namun balik lagi, seperti yang sempat saya bilang di sebelum-sebelumnya, problem dari Liverpool ini adalah masih imbalance, masih kurang seimbang. Saya merasa Liverpool ini masih terlalu ofensif, tidak terlalu seimbang dari sisi defensifnya. Fullback yang baru join, Jeremy Frimpong dan juga Milos Kerkez sangat ofensif, sangat baik saat menyerang. Namun saat di counter, saat tim lawan melakukan serangan balik, masih belum dapat memberikan performa terbaiknya lah. Bahkan kemarin waktu lawan Bournemouth aja di menit 60 keduanya diganti ya. Kerkes diganti oleh Robo dan juga Frimpong diganti oleh Endo. Jadi untuk partai kali ini menurut saya akan sangat sengit. Di sini Newcastle pasti akan bermain lebih pragmatis dibandingkan Liverpool. Liverpool di sisi depannya cukup gila di situ. Ada Gakpo, ada Ekitike, ada Salah belum disupport oleh dua gelandang yang emang tipikalnya menyerang, ada Soboslai dan juga Florian Wirtz. Kita tungguin menurut saya akan menjadi partai yang asik selain partai City dan juga Tottenham. Balik lagi selain kondisi dari kedua tim yang memperebutkan Alexander Isak, namun ya kualitas dari kedua pemain tersebut, kedua tim tersebut sama-sama bermain di Champions League, sama-sama memiliki kedalaman yang cukup baik. Namun ya Liverpool di sini kembali lagi masih difavoritkan untuk menang. Karena apa? Karena attackingnya terlalu, bukan terlalu lah, lebih baik lah dibanding Newcastle. Udah sekian mungkin ya buat prediksi Liga Inggris untuk akhir minggu ini. Saya harap kalian dapat menikmati akhir pekan, nonton bola dengan nikmat, dengan nyaman. Jangan terlalu melihat banter, head watch, apapun itu. Boleh mungkin banter tip, tapi jangan sampai dibawa ke hati, nikmati aja karena sepak bola itu menurut saya adalah it's a beauty ya. Sebuah keindahan, sebuah hiburan untuk kita semua. Dan ya, selamat berakhir pekan, selamat menonton sepak bola. Goodbye, sayonara.